Halo semuanya, ketemu lagi di IO Irwan Channel, berbagi tidak akan membuat rugi. Nah, teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dan tentunya teman-teman semuanya selalu dipenuhi keberkahan dan lancar rezekinya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang contoh pedoman operasional standar atau POS untuk tes kemampuan akademik TKA dan asesmen nasional jenjang SD. Nah, di sini kita akan contoh seperti apa sih sebenarnya POS-nya. Untuk formatnya tidak harus seperti ini ya, teman-teman. Kita mulai dari yang pertama di bab pendahuluan, itu ada latar belakang yang kita jelaskan mengapa perlu kita melakukan TKA ini. Kemudian kita juga ada dasar hukumnya di sini. Ini sudah dasar hukum yang terbaru ya. Kemudian tujuan dan fungsi, ruang lingkup, serta definisi istilah untuk bab yang pertama. Nah, kemudian di bab yang kedua, di sini saya tulis peserta, pendaftaran, hak dan kewajiban, serta profil satuan pendidikan pelaksana. Nah, di sini mulai dari pesertanya itu siapa saja untuk yang jenjang SD, tentunya murid kelas 6 SD atau MI ya. Kemudian mekanisme pendaftarannya mulai dari yang ada di Dapodik, kemudian web TKA dan lain sebagainya. Di sini sudah ada ya. Kemudian dokumen-dokumennya yang perlu disiapkan. Kemudian kewajiban dan hak peserta di sini juga dituliskan untuk di pos ini. Lalu profil satuan pendidikan silahkan tuliskan di sini. Bisa kita ambil dari bab 2 kurikulum juga bisa. Kemudian di bab 3 tugas dan wewenang penyelenggara, ini mulai dari saya tuliskan contohnya dari tingkat penyelenggara kabupaten kota, itu unsurnya apa saja, kemudian tanggung jawab dan tugasnya itu apa saja, di sini sudah ada. Kemudian sampai di yang kedua ini, di tingkat satuan pendidikan, tugasnya apa ini sudah ada ya. Tidak akan kami sebutkan satu persatu karena ini cukup banyak. Kemudian di bab kedua ini sudah selesai ya, jadi tadi hanya di bagian dari apa ya tadi, bagian dari bab 3 itu tugas dan wewenang penyelenggara. Kemudian disambung bab keempat, instrumen pelaksanaan TKA dan AN. Ini ada di instrumen TKA, itu terdiri dari bahasa Indonesia dan matematika ya untuk kelas SD, kelas 6 SD itu. Kemudian instrumen AN atau AKM, kalau biasanya kita lakukan ANBK di kelas 6, tahun ini TKA itu sekaligus nanti ada survei lingkungan belajar atau sulingjar ya, survei karakter juga ada. Kemudian ini sudah mencakup AKM baik literasi maupun numerasi, literasinya untuk bahasa Indonesia, numerasinya untuk matematika. Kemudian penyiapannya di sini sudah jelas. Kemudian penggabungan instrumen ini tugasnya dari pusat ya. Kemudian ini untuk tabel instrumennya seperti ini penjelasannya. Nah, kemudian bab selanjutnya di bab yang kelima ini ada sarana prasarana TKA, pengaturan ruang dan tata tertib. Nah, ini persiapan sarana dan prasarana meliputi ruang TKA, kemudian apa yang harus dipasang di pengumuman, kemudian sarana ruang, di ruang ada spesifikasinya seperti apa, kemudian sumber dayanya bagaimana, di sini sudah ada. Sistem TKA-nya apa menggunakan daring, full daring, atau semi daring, kemudian internetnya ini juga sudah ada. Pengaturan ruang ini adalah contoh denahnya ya. Tidak harus seperti ini, sesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Kemudian tata tertib, mulai dari tata tertib satuan pendidikannya, kemudian ada tata tertib proktornya, kemudian ada tata tertib teknisi, lalu tata tertib penyelia atau pengawas, kemudian tata tertib pendamping penyelia, sampai tata tertib pengawas ruang, hingga yang terakhir tata tertib peserta TKA dan AN ini. Semuanya sudah ada di pos ini. Kemudian berikutnya di bab ini
ada sumber daya manusia TKA dan panitia. Ini mulai dari persiapan sumber daya, baik SDM berkait dengan petugas pendataan, proktor, teknisi, pengawas, penyelia, pendamping penyelia, tim teknis. Kemudian ini persyaratannya, yang menjadi petugas pendataan syaratnya apa, yang jadi proktor syaratnya apa, yang jadi teknisi syaratnya apa, kemudian yang jadi penyelia pengawas, yang jadi pendamping penyelia, kemudian yang menjadi pengawas ruang, kemudian teknis itu di sini sudah ada semua syaratnya untuk yang proktor. Kemudian tugas-tugasnya baik yang tugas pendataan, kemudian proktor, kemudian nanti juga teknisi tugasnya apa, hingga nanti penyelia, kemudian pendamping penyelia, pengawas, hingga tim teknis. Nanti di sini sudah disebutkan semua ya tugasnya. Nah, ini di pos ini sudah ada semuanya. Dan bab yang berikutnya pelanggaran dan pengaturan khusus. Nah, pelanggarannya apa saja yang menuju pelanggaran ringan, di sini juga disebutkan mulai dari penulis soal, penyelia pengawas, pendamping, pengawas ruang, kemudian proktor, teknisi, peserta tes. Nah, kemudian yang sedang seperti apa untuk pelanggarannya, kemudian baik yang pelanggaran yang berat seperti apa. Ini sudah dijelaskan juga di pos ini, sehingga pos ini bisa jadi pedoman kita untuk masing-masing sekolah ya. Kalau untuk yang Kemendikdas itu kan untuk yang nasional, jadi belum mengarah untuk khusus ke sekolah. Kalau pos ini sudah masing-masing sekolah. Kemudian prosedur pengaduannya seperti apa, kemudian penanganan tindak lanjutnya seperti apa, lalu di sini pemberian tindakannya, hingga pengaturan khusus. Aturan khusus mungkin teman-teman yang anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, di sini pengaturan khusus juga ada di sini. Nah, dan yang bab berikutnya ada di penilaian dan pelaporan seperti ini. Lalu penutup. Nah, itu. Kemudian nanti bisa dilampiri pos ini, dilampiri SK panitia, SK pengawas, SK proktor, SK teknisi. Nah, itu kemudian bisa dilengkapi juga fakta integritasnya, jadikan satu dokumen. Nah, maka ini kita menyiapkan dokumen administrasi untuk TKA 2026 ini. Semoga teman-teman dimanapun Anda berada, sekolahnya yang melaksanakan TKA, khususnya jenjang SD, semuanya berjalan dengan lancar dan hasilnya nanti bisa sesuai yang diharapkan, hasilnya bisa yang terbaik. Nah, demikian teman-teman informasi yang sederhana terkait pos atau prosedur operasional standar atau pedoman operasional standar terkait TKA dan AN tahun 2026. Semoga informasi yang sederhana ini bermanfaat. Jangan lupa beri dukungan dengan like, komen, dan subscribe-nya. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya.